Selamat siang, perkenalkan nama saya Daud Bora Bungetana, NIM 16340-337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, kelas B reguler sore semester 11. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebutuhan akan Identitas Sosial Analisis COVID-19. Dari berbagai macam negara, orang diminta untuk mengunduh aplikasi ke ponsel mereka yang akan terus mengumpulkan data tentang kedekatan mereka dengan orang lain. Kemudian, jika seseorang dinyatakan positif, informasi ini dapat digunakan oleh lembaga kesehatan untuk melacak orang-orang dengan siapa telah melakukan kontak. Memiliki informasi rinci tentang interaksi sosial secara khusus, bahwa ada banyak sekali isu-isu psikologis yang membentuk dampak baik dan buruk dari setiap tindakan yang dipikirkan atau digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk menangani pandemi. Demikian juga kita melihat realisasi yang dilakukan pemerintah oleh masyarakat secara lebih luas, bahwa ia perlu memanfaatkan psikologi sebagai elemen kunci dalam strategi untuk menangani COVID-19. Pemerintah dalam melihat psikologi tidak hanya relevan dengan hasil tingkat individu, misalnya efek pandemi pada kesehatan mental, tetapi juga sebagai bagian integral dari hasil tingkat masyarakat, misalnya pemeliharaan kohesi sosial atau sebaliknya perkembangan gangguan publik. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, ada tradisi lama dan berpengaruh yang memandang orang lemah mental, dilanda oleh bias, tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, atau tekanan karena cenderung terurai sepenuhnya dalam krisis. Saat krisis melanda, masyarakat menjadi bagian dari masalah. Untuk itu, mereka perlu dilindungi dari kebenaran yang keras dan digembalakan oleh paternalistik pemerintah yang harus memperhitungkan kelemahan massa ketika memutuskan apa bentuk manajemen bencana yang layak. Di banyak negara, konsep kelelahan perilaku terkenal digunakan untuk membenarkan penundaan penguncian. Itu juga mendorong tanggapan hukuman terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan penguncian. Pada sisi lain, pendekatan hukuman mungkin sebenarnya merusak motivasi publik untuk menerima tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, menimbulkan resistensi, dan bahkan menyebabkan kekacauan sosial. Tapi masalah terpenting dengan pendekatan kelemahan psikologis adalah bukan masalah yang ditimbulkannya, melainkan peluang untuk terlewatkan.
Sebaliknya, publik telah memainkan peran yang sangat aktif dalam hal ini. Di banyak negara, mereka mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan, baik untuk menerapkan kebijakan seperti penguncian dan memberikan paket dukungan untuk memungkinkan kepatuhan. Di banyak negara, kelompok formal telah ditunjang oleh tindakan kebaikan individu yang tak terhitung jumlahnya kepada orang yang dulu tidak dikenal. Menempatkan catatan, menawarkan bantuan melalui pintu, memanggang kue, mengantarkan belanjaan. Jadi dalam banyak hal, publik bukanlah masalah, tetapi bagian penting dari solusi di masa pandemi ini. Peran pemerintah seharusnya untuk mendukung dan meminta ketahanan publik ini. Perspektif kelemahan mendorong pemerintah untuk mengabaikan atau bahkan menekan solidaritas dan ketahanan masyarakat. Sebagai tandingan, untuk yang kita butuhkan adalah perspektif psikologis yang membahas akar dari ketahanan semacam itu, dan yang karenanya dapat membantu kita memahami bagaimana hal itu dapat dikembangkan, dipupuk, dan dipertahankan. Masalah penting tentang COVID-19 adalah apa yang akan dilakukannya terhadap masyarakat dan terhadap hubungan antara kelompok di dalamnya. COVID-19 adalah tentang psikologi seperti halnya biologi, dan karenanya jika kita ingin berurusan dengan pandemi secara efektif, penting bagi kita untuk memahami bagaimana orang berperilaku apa adanya, untuk memahami bagaimana virus berperilaku. Pandemi khususnya tentang psikologi kelompok yang bertindak sebagai anggota komunitas dan untuk kepentingan masyarakat. Sejauh mereka melakukannya, kita cenderung keluar dari hari-hari gelap dalam kondisi yang lebih baik. Namun, kita harus sangat waspada tentang cara-cara di mana kelompok didefinisikan. Pemerintah membutuhkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang datang membentuk kelompok, bagaimana mereka berperilaku dalam kelompok, konsekuensi berada dalam kelompok, dan cara-cara di mana batas-batas kelompok menjadi lebih atau kurang ditarik secara meyakinkan. Di masa krisis, orang tidak hanya menginginkan pemimpin yang mewakili mereka dan bagian dari dalam menangani masalah, tetapi juga pemimpin yang melakukan hal-hal untuk mengatasi masalah tersebut. Secara khusus, masyarakat mengharapkan pemimpin untuk mengambil inisiatif dan
mengembangkan kebijakan yang merespon dalam cara yang berarti untuk krisis yang mereka hadapi secara kolektif. Kepemimpinan terbukti jauh lebih mudah jika para pemimpin telah mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis dengan mengembangkan kapasitas respon dan rencana darurat yang sesuai orang lain miliki dan diamati sebelumnya. Respon terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi juga jauh lebih efektif ketika orang-orang yang mereka pengaruhi memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Salam.